Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, ini akhir-akhir ini ada fenomena politik yang luar biasa. Jadi dulu itu adem ayem, tidak ada masalah, diam, damai. Tapi sekarang ini banyak rakyat-rakyat itu protes hanya gara-gara, bukan hanya, tetapi gara-gara PBB naik. Jadi pajak bumi dan bangunan naik. Yang sudah naik banyak, bahkan Kota Madya Cirebon itu 1000% naiknya. Pati yang hanya 200% karena kepongkahan bupatinya itu rakyat berontak, bahkan ingin melengsarkan, bukan hanya menunda kenaikan atau menghilangkan kenaikan, tapi bupatinya mau diturunkan gara-gara arogansi itu. Nah, oleh karena itu menurut Prof. Num gimana ini? Karena di luar Jawa sudah mulai juga ini berontak juga. Dan ada analisis bahwa kalau ini dibiarkan, masing-masing daerah itu berontak-berontak, itu bisa nasional. Bisa-bisa nasional karena sekarang ada, ya akhirnya orang kan antipati terhadap pemerintah, itu mengerikan kalau sudah antipati sama pemerintah. Nah sekarang ini namanya politik kan persepsi, oleh karena itu tolonglah pejabat-pejabat ini bisa memahami persepsi rakyat itu loh. Bagaimana rakyat memahami ekonomi ini yang sekarang lagi macet ini. Dan satu sisi PHK di mana-mana, satu sisi mencari pekerjaan baru susah, satu sisi ekonomi turun di seluruh dunia, dan satu sisi pejabatnya menaikkan pajak. Nah ini kan kontradiktif. Saya kira menurut jenengan seperti itu. Gini Mas Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mengikuti petunjuk agama sebetulnya tidak ada barang sulit ya Mas Habib. Pemimpin itu kan harus menyayangi siapapun yang dipimpinnya. Lalu temanya adalah bagaimana mensejahterakan, mendamaikan, menunjukkan ada rasa adil yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Nah dengan begitu maka lalu rakyat biasanya lalu menghormati, mencintai juga pemimpinnya, sehingga lalu antara rakyat dan pemimpin itu sebetulnya jangan dilihat face to face ya, antara pemimpin, pejabat, lalu ada rakyat. Bahwa pemimpin, pejabat itu sebetulnya juga rakyat. Ya rakyat ditugasi untuk memimpin kan begitu. Karena itu kesusahan rakyat juga kesusahan pemimpin kan itu. Harusnya. Dirinya pemimpin itu sebetulnya juga dirinya rakyat kan. Dirinya pemimpin itu sebetulnya juga itu berasal dari rakyat itu. Kalau pandangan ini sudah ada pada diri kepemimpinan baik tingkat pusat maupun daerah, maka tidak ada masalah sebetulnya kan. Nah menjadi masalah itu kalau pihak-pihak ini lalu merasa diperlakukan tidak enak ya, tidak adil gitu kan. Dikatakan keputusan itu hanya sepihak ya. Yang dikatakan Mas Habib tadi, masyarakat sudah begitu capek nyari uang 100.000 saja sehari susah. Nyari uang 100.000 aja, gocek itu sulit. Ternyata tukang batu itu nyari pekerjaan tukang batu itu nyari uang 100.000 aja itu sekarang ini susah. Itu susah. Jadi sekarang itu bisa bertahan hidup aja. Sudah lumayan. Masa tertentu sudah lumayan. Nah, karena itulah maka kalau kita ini memandang kita ini adalah satu ya, bangsa Indonesia yang rasa apa dirasakan oleh semua. Maka sebetulnya tidak akan jadi masalah. Menjadi masalah itu kalau itu tadi ada pihak-pihak yang diperlakukan secara tidak adil, misalnya penguasanya semena-mena, misalnya menaikkan pajak itu. Padahal sesungguhnya kan kita itu kan dalam sistem pemerintahan itu kan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif kan itu kan. Kalau itu lalu dirembuk, tidak tergesa-gesa, maka lalu kemudian bagian legislatif sebagai wakil rakyat kan. Lalu kemudian juga mencari solusi yang baik, informasi-informasi, berusaha dia sebagai wakil rakyat kan, memahami yang diwakili kan. Bukan lalu kemudian dia ikut-ikut yang mengambil keputusan. Jadi sebetulnya sudah bagus sekali
Jadi kalau misalnya pemilihan legislatif itu biayanya mahal, pemilihan bupati, wali kota, gubernur juga, presiden juga mahal gitu kan. Maka di dalam berpikir akan memproduk hal-hal yang sifatnya mahal pula. Yang mahal itu adalah keadilan, yang mahal itu adalah kesejahteraan itu menurut hemat saya ada situ. Nah, maka kata kuncinya sebetulnya adalah yang ada di dalam hati. Semuanya itu sebetulnya bersumber dari yang dalam hati, Mas Habib. Kalau agama kita tadi itu lalu kemudian juga bertanya kepada apa yang ada di dalam hati ini, yang ruhani ditanya, yang dalam hati itu kebenaran sebetulnya datang dari Allah. Tatkala memutuskan sesuatu yang lalu merugikan banyak orang, dia sendiri sebenarnya juga tidak setuju, Mas Habib. Jadi tidak saja berlawanan kepada suara masyarakat, berlawanan dengan suara hatinya. Makanya dengarkan suara hatimu, dengarkan suara batinmu. Itu kan yang ada di dalam dada ini. Ini sebetulnya mudah. Nah, kalau semua hal itu menyadari semua, maka tidak akan terjadi seperti ini. Ini karena menyimpang dari suara hati. Mereka tidak tahu gitu, tidak tahu. Kok merasa tidak tahu? Mereka tahu semua keadaan rakyat ini. Rakyat kayak gini tahu lah. Tahu semua. Karena itu kalau rasa penderitaan itu juga dirasakan oleh semuanya, lalu kemudian kita ngomong bersama bagaimana mencari jalan keluar, maka tidak akan terjadi seperti ini. Ini karena informasi itu tidak langsung, tidak merata, tidak nyambung, Mas Habib. Karena itu ngurus bangsa yang sekian besar, yang beraneka ragam, yang bentangannya antara yang kaya dengan yang miskin begitu lebar, gitu kan. Maka memang harus mempertimbangkan. Jadi jangan hanya mempertimbangkan kalau agar maju maka harus seperti ini, seperti ini. Alasannya itu dari pusat itu kurang. Ya tapi jangan itu alasan satu-satu, kan bisa gimana lobby ke pusat atau mencari alternatif penghasilan daerah yang lain. Sebetulnya ada saja cara-cara itu. Yang penting hatinya itu hendaknya dirawat kalau menurut saya. Pajak yang dinaik. Jadi hati, kalaupun misalnya naik pajak, kalau itu sudah menjadi pemahaman semua juga tidak apa-apa. Bisa jadi. Tentu lalu juga tidak memberatkan bagi orang yang tadi saya katakan bentangannya itu begitu jauh. Mungkin ada orang-orang yang kelas menengah ke atas tidak mengalami kesulitan, tetapi bagaimana yang orang yang sehari-hari saja itu sulit gitu lah. Yang saya katakan tadi di rumah saya ini ada masjid, Mas Habib. Kalau duhur atau waktu asar kan banyak gojek-gojek itu. Yang ikut sholat. Iya, saya kan sering kali tanya berapa Pak penghasilan satu hari, jadi Grab kan begini ini. Mereka mengatakan mencari uang 100.000 saja sekarang itu sulit, Pak. Itu harus banting tulang dari pagi sampai malam, dia bilang begitu. Nah, maka lalu saya berikan alternatif, misalnya di rumah saya itu misalnya saya kasih benih anggur. Lalu ya namanya saya kan hanya pribadi ya. Mungkin ya tidak mampu untuk menyelesaikan problem itu, tapi paling tidak yang sholat di masjid saya kan saya beritahu. Nah, gimana kalau Bapak ketika ngantarkan orang ngomong-ngomong tentang keuntungan nanam anggur, nanti kalau tertarik, ya bilang, Bapak lalu kemudian sanggup untuk nyarikan benih. Nah, nyari benih kemana? Ke masjid ini. Harganya berapa? Itu saya beli benih itu harganya 100.000. Kalau Bapak bisa menjual harganya 150, maka ya 50 itu Bapak. Yang bisa menjual 100, makanya 200, yang 100 itu Bapak kan. Lalu kan bisa. Nah, beberapa orang lalu tertarik. Ternyata juga ada jalan juga. Ada jalan juga. Itu. Tapi saya tidak punya Pak, tidak punya modal. Tidak usah ada modal, pokoknya ambil aja.
Nanti belakangan. bayar belakangan. Itu yang penting nomor HP-nya ditinggalkan di situ. Kalau nanti misalnya sampai nakal, ya sampai toh juga tidak akan berani ke sini lagi. Tapi tidak ada mereka itu yang Alhamdulillah jujur semua. jujur semua seperti itu, Mas Habib. Ya, Jadi memang, iya, kita mesti harus tahu apa namanya penderitaan. Paling tidak kita itu empati gitu. Empati. Ya, empati. Jangan aja. terusan arogan. Jangan arogan. Jadi kita harus mendengarkan keluhan-keluhan, kesusahan-kesusahan, kesulitan hidup. Itu dipahami saja, tidak usah membantu. Itu sudah senang kok mereka itu. Ya, seharusnya pejabat gitu ya, Pak. Ya, itu pengalaman saya, Mas Habib, kan ketika saya memimpin satu universitas. Saya kan tahu orang-orang kecil itu kan penting. Saya kan tahu mereka saya ajak maju waktu itu, Mas Habib ya. Ya, saya bukan kok lalu kemudian apa itu namanya ria itu ya, nunjuk pamer gitu, bukan. Saya selama 16 tahun mimpin kampus itu, saya tidak pernah, Mas Habib, ngambil gaji rektor saya itu Bapak pulang. Semua saya transfer ke zakat infak sedekah di kampus itu. Semua enggak, serupiah pun enggak. Istri saya itu bisa ditanya itu, enggak pernah saya berikan. Untuk apa itu? Saya ketika menjadi rektor itu kan saya tahu tuh, Mas Habib. Ada mahasiswa saya yang dari Trenggalek, yang dari Pacitan, yang dari Ponorogo, yang mungkin kalau dari Banyuwangi kan kaya-kaya, Mas Habib ya. Enggak ya, juga. Tempatnya masih dan Jember gitu kan. Enggak juga. Tapi ada dari Malang Selatan yang ketika bayar SPP gitu sudah terlambat. Sudah waktunya terakhir minta dicicil. Cicilnya pun juga sedikit. Lalu kemudian gimana menyelesaikan. Nah, kalau saya punya ZIS gini, Mas Habib, ya zakat infak sedekah kampus, saya suruh coba tanya ke ZIS, sana ada uangnya. Selain itu, saya juga ngajak para dosen, para karyawan untuk motong 2,5% seluruh jenis penghasilannya itu. Akhirnya sedekah ini, Mas Habib. Akhirnya lalu ZIS itu punya uang dan ZIS punya uang, lalu kita bisa menolong orang-orang yang mengalami kesulitan itu. Nah, gerakan saya waktu itu adalah gerakan memberi, Mas Habib. Kalau gerakan saya memberi, maka orang menjadi senang tatkala memberi. Tapi kalau gerakan kita itu berlomba-lomba menerima, nanti menerima berapa saja itu akan kurang. Dan kalau kurang lalu jadi korupsi. Karena itu barangkali pandangan kita itu di bangsa ini, ayolah digerakkan gerakan untuk memberi. Gerakan untuk infak, gerakan untuk sedekah, gerakan untuk zakat, kan itu. Kalau hal-hal yang mulia itu adalah ketika memberi, bukan ketika menerima, maka otomatis semangat untuk mengambil kan tidak berkurang paling tidak, Mas Habib. Makanya itu kalau Mas Habib tadi katakan apa tidak bisa mencari alternatif lain, ya itu tadi. Bangsa ini mulai dari di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat provinsi atau di tingkat pusat, ayolah gerakan untuk memberi. Gerakan untuk memberi itulah sebetulnya sekaligus juga untuk menghilangkan gerakan untuk mengambil, apalagi mengambilnya tanpa hak, gitu kan, menerima. Selama ini kan yang ditonjol-tonjolkan kan, dipamer-pamerkan kan, misalnya kita mendengar gaji DPR misalnya sampai sekian, gitu kan, itu kan gerakan menerima. Kenapa wakil rakyat itu tidak ada gerakan untuk memberi, gitu loh, Mas Habib. Gerakan untuk ada di tangan di atas, jangan bergerakan untuk menjadi tangan di bawah. Posisi secara sosial ada di atas, tapi mentalnya adalah mental di bawah. Tatkala sudah di atas, seharusnya mentalnya adalah mental di atas. Mental di atas itu adalah mental memberi. Jangan bangga ketika gajinya banyak di tengah-tengah masyarakat miskin, kan gitu. Saya kan sudah keliling ke beberapa negara maju, Prof. Imam, ya, seperti Australia, Amerika, Italia pernah. Itu saya tanya tidak pada pejabatnya, tapi pada dosen-dosen. Kok di sini bisa makmur ya? Kok bisa begini? Loh, pajaknya itu adil. Dia bilang gitu. Pajaknya itu adil, bagi yang kaya bayarnya mahal sekali, tidak bisa menghindari pajak. Susah. Itu baru pajak perusahaan. Kemudian pajak membeli, pajak pembelian itu ada ternyata. Itu kecuali beberapa kota yang tidak memungut pajak pembelian itu. Jadi orang membeli apapun kena pajak kecuali makanan. Artinya apa?
jangan PBB yang di ini loh maksud saya. PBB ini kan pajak tanah yang orang kebanyakan ya punyanya tanah berapa aja itu kan dinaikkan, itu kan sensitif sekali. Kalau pajak pembelian, pajak apa ya orang belanja dipajak itu kan sudah sebenarnya 10% itu malah. Tapi kan orang tidak terasa karena itu yang belanja orang-orang kaya, jangan yang kecil. Makanya ketika Kota Malang ini mau menaikkan pajak UMKM menjadi 15%, marah mereka. Mereka itu marah sekali. Jadi semua kena pajak UMKM yang berapa juta itu anunya, modalnya itu apa uang yang keluar masuk. Marah mereka. Apalagi sekarang ditambah dengan royalti, Pak Imam. Banyak yang kafe-kafe itu tutup. Gara-gara pertama daya beli masyarakat rendah, terus masih harus bayar pajak royalti itu. Royalti musik-musik itu, Pak. Memang ini Mas Habib, kan mengerikan jadinya. Tidak ada empatik gitu ya. Iya. Jadi satu sisi masyarakat ditarik pajak tinggi-tinggi, sisi lain diberitakan gaji DPR lalu berlipat-lipat itu kan. Mereka kalau itu betul itu memang ya menyakitkan gitu lah. Itulah menyakitkan mana rasa keadilannya itu sebetulnya itu. Nah inilah menurut saya memang agama loh laki-laki Mas Habib itu. Agama itu bukan ngurus apa namanya. Agama itu juga menjadikan hati itu menjadi baik. Namanya akhlak. Akhlak itu empati kepada penderitaan orang lain. Mencari solusi-solusi bagaimana agar yang berat itu menjadi ringan, yang gelap itu menjadi terang. Kan begitu sebetulnya itu. Karena itu hatinya. Nah, hal-hal seperti itu menurut hemat saya, agama ini sebetulnya masih belum, Mas Habib. Memang sudah beragama, tapi hasil beragama itu masih belum dirasakan. Selalu dikatakan bahwa kalau musim puasa, maka orang-orang suasana puasa. Gitu kan? Tapi puasa itu kan harus ada hasil. Hasilnya apa? Hasilnya bertakwa. Takwa itu empati kepada orang lain, orang yang menderita, orang yang lemah, orang yang lagi kesusahan kan begitu. Seringkali sehari-hari kita ini dikritik. Haji, gitu kan? Haji umroh makin berkali-kali. Tapi hasilnya apa? Jadi kita memang benar di akhirat. Tapi kalau di dunia saja tidak ada hasil, apalagi di akhirat. Gitu kan? Kalau di dunia saja tidak ada hasil, lalu berharap di akhirat. Ya di akhirat ya tidak ada hasil. Karena itu dunia dan akhirat tidak dapat apa-apa sebetulnya. Berkali-kali, umroh berkali datang miskin tidak tahu. Karena itu ada buah gitu loh. Sekarang jangan berpikir proses. Agama itu jangan sebatas berpikir proses. Dampak. Antara kuno tidak kuno, pikir apa namanya wiritan tidak wiritan, tanggalnya mulai puasa kapan. Ini kan proses sebetulnya. Hasilnya itu apa? Hasil beragama itu. Tadi saya katakan tadi, gerakan ekonomi memakmurkan rakyat, gerakan sosial bagaimana agar orang yang lemah teratasi, departemen kelautan bagaimana agar laut itu bisa dikelola, hasilnya bisa untuk kemakmuran, kan begitu. Pendidikan bagaimana agar anak bangsa ini cerdas, agama itu untuk akhlak kan gitu kan. Jadi adanya agama bukan lalu agar di mana-mana dengarkan suara Quran, ya itu ya penting kan gitu kan. Tapi hasilnya itu loh, dari membaca Quran itu apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita di departemen agama, sekolah agama, tapi lalu kemudian setelah lulus juga sama dengan yang tidak beragama, lalu untuk apa? Gitu kan? Percuma saja sebetulnya sekolah agama, menjabat di agama, tapi ketika menjabat itu tidak ada bedanya itu namanya tidak berpikir hasil. Yang saya selalu suarakan itu, ayolah kita jangan berpikir sebatas berpikir proses, tapi juga berpikir hasil. Kalau disebut agamamu itu paling benar itu, nah, kan bisa dilihat sekarang gitu kan. Agama paling benar. Contohnya kamu. Ya kan, ngatakan agamaku yang paling benar, tapi nyatanya kok begitu, gitu loh. Itu Mas Habib, itulah jangan berpikir sekedar berpikir proses, tapi ayolah kita berpikir hasil. Hasilnya agama itu apa? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, kan gitu Mas Habib. Orang yang sudah menderita lalu ditambah menderita lagi itu kan namanya akhlaknya kan perlu dipertanyakan kan itu Mas Habib.
Matur nuwun Prof Imam ini supaya didengar oleh para pejabat ini, jadi supaya tidak menjadi bahan kritikan dari oposisi. Ini oposisi mulai ini siap-siap ini. Karena melihat ini disebut kelompok 58, 58% itu. Jadi maunya ini, aduh, itu mudah-mudahan nih sadar mulai pejabat RT sampai presiden, supaya ada kesadaran bahwa yang penting itu kan empati, gitu. Empati aja belum, terus narik pajak gitu kan. Berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.